Kenapa kamu diledek itu kamu nggak jawab? Kan kayaknya kamu bisa. Enggak. Saya memilih memaafkan dia saja. Karena Allah. Cukup. Itu mulia di hadapan Allah Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa dan sahabat beriman dimanapun berada, alhamdulillah kita berjumpa lagi di Ustadz Danu Official Channel bersama saya Tung. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Sahabat beriman, kali ini kami sudah bersama dengan guru kita di sini, Pak Ustadz Danu, dan juga bersama para sahabat kami. Izinkan kami menyapa dulu guru kita, Pak Ustadz Danu. Assalamualaikum, Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Assalamualaikum, Bang Ji. Waalaikumsalam, Pak Tung. Mas Eko, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya, Mas Eko? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bang Ji sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, sahabat beriman dimanapun berada, kali ini kita akan berbincang lagi, ngaji lagi bersama guru kita mengenai satu hal nih yang cukup membahayakan juga ya, tentang penyakit nih, Bang Ji, Mas Eko, Ya, Pak Ustadz. Ada seseorang yang terkena kanker lidah, Pak Ustadz, sampai susah berbicara seperti itu ya, karena ada kanker lidah katanya. Kayaknya bukan bicara aja deh, makan juga susah. Makan juga susah ya. Makan dari mulut susah, tapi kan bisa disuntik kalau lewat dokter itu ya. Jadi apa hikmah yang bisa kita petik, yang bisa kami petik, Pak Ustadz, ya, dari kanker lidah itu? Karena kan bahaya juga ya kalau bicara nggak bisa, wah susah juga itu, gitu Pak Ustadz. Komunikasi maksudnya. Komunikasi susah jadinya ya, karena ada kanker lidah itu, Pak Ustadz. Kami mohon juga untuk diberikan pelajarannya, apa hikmah yang bisa kami petik, Pak Ustadz. Iya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin, amin, ya rabbal alamin. Ya, sebenarnya penyakit itu memang banyak sekali. Dari teman-teman dakwah itu memang belum paham. Kalau Nabi Ayub sakitnya itu kayak kulit ya. Itu disuruh doa, mintanya Nabi Ayub itu katanya bisa langsung sembuh. Ya, kalau itu penyakit kulit, oke lah, udah deketin. Tapi kalau penyakit kanker kan nggak ada kulit-kulitnya sama sekali ya. Jadi apakah dengan begitu sembuh, wallahu a'lam. Tapi intinya tidak seperti itu. Nah, yang harus kita ketahui juga sakit atau salah satu bagian dari musibah itu juga sudah diceritakan oleh Allah Ta'ala, yang harus kita ketahui sebagai umat Islam agar kita itu lebih sujud kepada Allah Ta'ala. Memang salah satu firman Allah Ta'ala menceritakan wala nudziqannahum minnal adabil adna dunnal adabil akbar. Jadi artinya adalah, dan sungguh aku timpakan kepada mereka siksa kecil di dunia sebelum siksa besar di akhirat. Kalau memang Allah menceritakan siksa kecil di dunia, ya namanya kepada mereka atau orang disiksa di dunia, itu apa sih bentuknya? Kan seperti itu. Berarti ada sakit. Sakit inilah sebenarnya pengetahuan bahwa sakit di dunia ini gambaran kecil dari neraka. Makanya ayat ini dijelaskan oleh Allah Ta'ala dalam surat As-Sajdah ayat 21. Ini sangat jelas sekali. Dan ini, itu ayat itu untuk orang kafir, Ustaz. Bukan. Orang kafir itu sudah jelas besok itu kalau dia itu tidak kembali ke jalan Allah Ta'ala, langsung dimasukkan ke neraka. Nggak ada pengetahuan bahwa di dunianya mau diapain, itu nggak ada pengetahuan. Nah, bagi ayat ini jangan pilih-pilih. Quran itu kan kitabnya orang Muslim ya. Iya. Kalau ayat ini saya nggak mau, ini bukan untuk orang Muslim, kan nggak lucu juga kan gitu ya. Ya itu nanti dianggap kafir oleh Allah Ta'ala, ya
nggak boleh. Semua ayat dalam Quran itu memang petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa, beriman, dan manusia. Ya, manusia ini kan termasuk yang belum bertakwa kepada Allah Ta'ala. Ini petunjuk sebenarnya. Nah, dari ayat inilah yang harus kita ketahui bahwa sakit itu dari Allah sudah ditunjukkan bahwa siksa kecil di dunia sebelum siksa besar di akhirat. Kalau siksa kecil di dunia ini tidak diselesaikan, cara menyelesaikannya gimana adalah dengan tobat, mohon ampun kepada Allah Ta'ala, itu menyelesaikannya. Tobat itu dianjurkan oleh Allah Ta'ala dengan banyak ayat. Wasyari'u ila maghfiratin min rabbikum watubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun. Jadi banyak sekali ayat yang mengarah pada kita diminta mohon ampun. Nah, obatnya itu memang mohon ampun. Kalau memang kita diberi kesembuhan oleh Allah Ta'ala, insya Allah mudah-mudahan besok di akhirat itu jangan sampai masuk neraka kalau di dunia sudah diselesaikan. Jadi kalau ada orang muslim belum paham ini ayatnya, jelas sekali ya, Sajadah ayat 21 jelas sekali. Jadi dibilang mereka itu bukan mereka orang kafir, mereka itu ya manusia yang di bumi. Jadi jangan pilih-pilih ya. Nah, untuk kanker lidah ini memang ada beberapa hal yang harus kita ketahui. Kalau dia itu kena kanker di bawah 45, biasanya dia bermasalah dengan orang tuanya. Bagaimana masalahnya? Yaitu dengan kalimat-kalimat yang tidak baik yang akan dikeluarkan, atau kalimat-kalimat yang tidak baik yang dikeluarkan kepada orang tuanya melalui lidahnya orang tersebut. Khususnya kanker lidah itu akan muncul kalau orangnya itu malah diem, tapi marah diem aja gitu. Itu lebih gampang muncul daripada orang yang marahnya keluar. Memang marah yang diem ini lebih gampang dimunculkan, bentuknya bisa tumor langsung kanker bisa. Karena memang di situ ada kalimat atau kata atau amarah yang disembunyikan di lidah. Makanya muncul tumor atau kanker. Di situ diawali dari situ. Kalau yang dikeluarkan memang nggak muncul tumor atau nggak muncul kanker dulu. Karena sebagian unek-uneknya itu dikeluarkan. Memang menurut orang barat, kalau orang marah itu keluarkan aja. Kalau momennya maki, ya maki aja kamu. Nah, itu tipe orang barat. Ya, kalau dari sisi manusianya boleh. Tapi kalau orang barat itu kan relatif nggak punya Tuhan dia. Jadi dia itu ngomong, ya, lampiaskan aja. Makanya ada untuk melampiaskan marah itu ada dibikin rumah-rumahan, ada TV, ada gelas, ada ini, dipukulin. Dihancurkan ya. Dihancurkan seperti itu. Untuk melampiaskan. Nah, yang bodoh dia itu melampiaskan apa? Di TV itu ya dia yang beli, gelas ya dia yang beli, gitu. Jadi dia sendiri yang ngancurin, kan bodoh itu namanya. Jadi itulah gaya orang baratnya. Nah, di sini adalah pelampiasan marah itu tidak boleh seperti itu. Jadi kalau dalam salah satunya dalam firman Allah itu kan diceritakan nih, bagaimana orang takwa. Jadi orang takwa itu dari wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ardh uiddat lil muttaqin. Alladzina yunfikuna fis sarai wad dara wal kadhiminal ghaid. Wal kadhiminal ghaid. Jadi istilahnya orang-orang yang selalu menahan amarah. Menahan amarah itu bukan marah mau keluar harus tahan. Bukan, itu tetap marah. Menahan amarah itu dia tahu ada persoalan, dia mulai terprovokasi dengan persoalan itu, dengan marahnya mau keluar. Nah, dia langsung astaghfirullahaladzim. Ya Allah, ampuni jika hatiku, pikiranku masih akan keluar marah. Astaghfirullahaladzim. Nah, itulah yang masuk dalam kalimat tersebut. Wal kadhiminal ghaid. Jadi orang-orang yang menahan marah itu termasuk muttaqin, termasuk takwa kepada Allah Ta'ala. Wal afina anin nas, dan orang-orang selalu memaafkan kesalahan orang lain. Nah, kalimat ini memaafkan kesalahan itu bukan berarti kayak umpamanya Haji J. Haji J kalau didolimin itu kok selalu ngalah.
oh baik nih umpamanya. Nggak taunya Haji C itu didolimin, nggak pernah marah karena takut. Nah karena takut dia nggak masuk nilai itu, nggak masuk nilai karena takut. Walaupun Haji C takut, tapi Haji C punya, aku akan memaafkan. Nah rasa takut itu digeser, diganti aku memaafkan. Nah itu karena Allah. Nah itu jadi berpahala. Jadi berpahala. Jadi bukan ngalah karena takut, karena ngalah karena takut nggak ada nilainya, karena memang takut. Seperti itu. Nah, di sini orang jarang sekali memahami. Kalau mamanya saya diajak sama orang, saya lihat orang itu, saya tahu orang ini kalau saya selesaikan selesai. Tapi saya nggak mau menyelesaikan secara duniawi. Saya serahkan aja sama Allah Ta'ala. Tanyain takut nggak? Enggak. Kenapa kamu nggak lawan? Saya mending memaafkan aja. Karena itu juga pelajaran saya dari Allah Ta'ala. Itu lebih mulia di hadapan Allah Ta'ala daripada ngumbar. Kalau susah berarti apa? Kenapa? Ego ya? Kalau susah seperti itu berarti ego. Kalau susah seperti itu gimana? Susah ngikutin seperti itu, Ustaz. Kalau lagi marah tuh. Terus? Kalau didolimin ya pengennya marah, Ustaz. Itu normal. Normalnya manusia. Kalau enggak ditolimi takut, itu normalnya manusia. Itu kan hanya kalau enggak marah ya takut. Gitu aja. Jadi rata-rata seperti itu. Jadi ada orang dia pintar, dia dijatuhkan di depan umum, tapi tahu bahwa yang jatuhin itu nggak ngerti, dan dia senyum, nggak ngelawan orang yang jatuhin. Itu bukan berarti dia itu dia kalah, enggak, dia memilih diserahkan masalah itu kepada Allah Ta'ala. Itu mulia di hadapan Allah sebenarnya. Nah, disinilah yang harus kita tata. Nah, orang yang menahan amarah terus di situ, di daerah situ, dengan mau marah yang mau dikeluarkan, itu ngenain pangkal lidah atau memang saraf terbesar untuk berbicara, istilahnya pengontrolnya di situ. Nah itu memang kalau dia diemnya lebih kuat daripada marahnya, keluar marahnya, iya kalau dia banyak diemnya ya relatif jatuhnya cepat. Jatuhnya cepat, kanker lidahnya seperti itu. Nah ini menandakan bahwa memang benar salah satu dosa yang paling banyak itu dihasilkan oleh mulut itu memang sudah benar. Makanya harus dikontrol. Umpamanya kayak Tung nih ngobrol sama anaknya, kaku keluar kan, umpamanya dibapah gini-gini, ya itu ya sama aja sama istrinya. Gitu langsung diem. Nah, itu ya sama aja. Itu kan marah yang memang itu disimpan. Itu kalau nggak pernah dimohonkan ampunan ya besok akan terjadi beneran seperti itu. Bukan karena mamanya dekat dengan saya itu terus aman. Nggak ada yang aman, itu nggak ada. Yang aman mudah kepancing untuk marah Pak Ustaz. Iya. Ya karena hobinya mancing masalahnya. Jadi akhirnya itu ya begitu, karena kebiasaan kan begini ya. Jadi kalau memang ada masalah itu adalah mendengar, difikirkan, saringannya itu agama kita, difahami, dikeluarkan. Nah rata-rata orang itu yang seperti itu jarang mendengar. Nggak cocok sama ego, keluarkan. Melihat, nggak cocok sama ego, keluarkan. Mendengar, nggak cocok sama ego, tapi ingat agama, tapi kepanas, ya tetap dikeluarkan. Nah, ya sama. Jadi rata-rata seperti itu manusia. Ya, manusia Muslim rata-rata 50% lebih rata-rata seperti itu. Jadi intinya kanker lidah ini gampang-gampang sulit ya, apalagi kalau salahnya dengan orang tua. Waduh, saya kalau ditanyain kalau udah sakitnya itu karena gara-gara orang tua, agak sulit disembuhkan. Ustaz, salah dengan orang tua nih, kanker lidah kan nih, dimunculkan oleh Allah, ada yang
umurnya muda, ada yang udah agak tua, ataupun ada yang lanjut. Apa yang menyebabkan cepat lambatnya ini? Apakah keimanan seseorang, Ustaz? Iya, Ji. Jadi yang selama ini saya perhatikan, penyakit itu akan muncul jika iman seseorang itu semakin kuat malah. Semakin kuat iman seseorang kepada Allah Ta'ala, penyakit itu akan semakin dimunculkan satu-satu. Iya. Jadi yang harusnya mamanya dia di umur belum 40 tapi sakit, kalau ditanyain kamu ada marah dengan orang tua? Enggak kamu. Tapi kalau sama istri, iya saya sering jengkel sama istri walaupun sama saya simpan. Nah, kalau sama istri biasanya insya Allah yang saya amati rata-rata keluarnya itu setelah umur 45 ke atas. 50 lah, rata-rata 50. Jarang dekat dengan 45, rata-rata 50 ke atas. Ini baru 42, 43, ini sudah keluar. Padahal dengan orang tua, enggak mamanya. Nah, di sini menandakan insya Allah si orang yang sakit tersebut imannya cukup bagus di hadapan Allah. Jadi itu cara Allah menyambut bahwa Allah itu sayang sebenarnya. Agar orang yang imannya bagus tersebut ingat masih ada salahmu. Segera kamu tobat kepada Allah Ta'ala. Sebenarnya prosesnya seperti itu. Apa termasuk orang pensiunan juga, Ustaz? Maksudnya gimana maksudnya? Kalau orang pensiunan kan waktunya banyak nih, Ustaz. Iya, waktu ibadahnya banyak. Itu kan boleh dikatakan ada perbaikan lah. Yang mungkin sebelum pensiun tuh sibuk kerja sana sini kan. Kalau memang dikatakan ibadahnya meningkat, Allah akan munculkan satu persatu. Rata-rata orang yang udah pensiunan muncul tuh sakitnya satu sama seperti itu. Kalau itu ada tambahan lagi, Ji. Selain imannya itu mulai meningkat, ada yang kedua ini lebih bahaya. Apa tuh? Karena umurnya ini kali sudah waktunya. Kan ada orang yang meninggal karena sakit, ya itu ya bisa aja karena itu. Oh, gitu. Karena mamanya dilihat ini orang pensiun iman sekian, dihitung sama Allah. Itu kan semuanya dihitung sama Allah ya. Allah itu tidak semena-mena sakit kemudian mati gitu, belum tentu ya. Jadi sakit itu nanti Allah yang menghitung. Jadi sepertinya yang saya amati, mamanya di waktu-waktu setelah pensiun 58 ke atas mamanya, itu kan dari mulai tipikalnya dia bagaimana. Kalau Haji C mamanya, Haji C ini paling darah rendah. Ya, yang lain gula kayaknya enggak lah, nanti tinggi dikit, enggak, bawah enggak terlalu, tinggi dikit hanya gitu di batas itu. Tensi tinggi belum tentu juga. Nah, itu kenapa? Karena memang karakter. Jadi dosa-dosa dari perbuatan itu belum masuk nisab, belum masuk takarannya dia, sehingga Haji C walaupun ibadahnya kuat terus, ya ini belum masuk. Tapi kalau dikuatkan beneran masuk nanti, karena pada waktu dikuatkan beneran dosanya itu bukan diangkat oleh Allah Ta'ala, tapi langsung mau dihabiskan sebenarnya. Nah, kekurangan dari dosa itu apa? Ya harus dimunculkan penyakit. Karena cara Allah itu mengingatkan hamba-hambanya itu ya itu salah satu contoh untuk bertobat. Untuk bertobat sebenarnya. Mengurangi dosa. Kalau dia bertobat, akan mengurangi dosa. Cuma tinggal pada waktu dia bertobat banyak atau sedikit waktunya. Pada saat momennya dia tahu, dia diem momennya udah pensiun itu diem. Wah, saya sakit. Oh, tensi saya tinggi nih, kan gitu nih ya. Oh, tensi tinggi nih, kata Pak Ustadz Danu itu karena menyimpan marah. Iya, memang saya sering menyimpan marah sama istri nih. Mamanya kan gitu, diam. Kalau menyimpan marah sama istri, oh iya ya, saya jarang sekali mohon ampun kepada Allah. Kalau saya minta maaf sama istri, sebenarnya istri saya jengkelin. Kalau saya nggak oke, saya nanti akan beberapa kali minta maaf sama istri. Kemudian saya akan tobat kepada Allah Ta'ala untuk belajar tidak menyimpan marah lagi. Lillahi Ta'ala. Nah, dari titik itu kan belajar, tobat. Walaupun tensi tingginya nggak terlalu tinggi, itu langsung bisa aja nanti sehari 2 hari langsung normal. Tapi jangan berhenti dulu. Terus, karena dosa ini masih disimpan di titik itu. Jadi turunnya menjadi sembuhnya waktu itu karena mohon ampunnya jelas kepada Allah Ta'ala. Tapi dosa-dosa di titik itu kan, mamanya haji itu menyimpan marahnya dengan istri itu 35 tahun mamanya lah.
Itu kan baru doa sekali 2 kali, baru 3 hari itu sudah mulai normal. Tapi sekian puluh tahun ini kan dosanya masih menyimpan marah dengan istri. Nah itu mohonkan ampunan kepada Allah Ta'ala terus menerus. Nah itu berjuang namanya. Walaupun tadinya nggak tinggi, tapi Allah yang nurunin dosa terus. Tapi Haji C nggak sempat sakit tensi tinggi karena dosanya diturunkan terus. Terus sama. Kayak orang kanker lidah, itu ya karena memang nisabnya sudah masuk, timbangannya sudah masuk. Sudah masuk kalau dia itu memang harus terkena. Tinggal marahnya ini dengan siapa. Itu kenapa saya harus tanya seperti itu? Karena saya akan nanti mendoakannya itu insya Allah mudah-mudahan tepat di titiknya. Dengan orang tua ya apa enggak. Dengan istri ya apa enggak. Saya pernah sama seseorang, orang Sumatera, kanker lidah. Waktu itu nggak bisa ngomong, tapi setelah saya tanya, sering marah dengan istri atau orang tua. Saya tanya, nggak bisa ngomong, saya cuma kalau iya ngangguk, kalau enggak gini ya Pak. Sama orang tua, dia jawab gini, karena istri gini. Oh istri nih, berarti oke. Mulai sekarang berjanji untuk tidak marah lagi sama istri. Dia gini, janji bener ya Pak. Saya masih ingat itu orang Sumatera. Itu dia benar, saya doa, selesai doa dia mulai bisa ngomong, mulai walaupun pelo-pelo gitu, tapi mulai bisa ngomong, saya mulai dengar. Kemudian 1 bulan, 2 bulan ketemu sama saya lagi, udah membaik, ngomong sudah lancar. Nah, di sini karena apa? Karena kalau salahnya itu dengan pasangan, insya Allah masih bisa dimohonkan ampun itu bisa lebih cepat daripada kalau dosanya dengan orang tua. Sebenarnya begitu. Ustaz, kalau kanker lidah ini kan mungkin kayak berat gitu. Mungkin yang ringannya ada nggak Ustaz? Misal apa radang tenggorokan? Sariawan. Ya, sariawan itu yang panjang bentukannya. Dan sariawan, nggak sembuh-sembuh. Ya panjang, sembuh sebentar, kena lagi gitu. Itu khususnya di pangkal-pangkal lidah itu. Jadi kalau sariawan di situ dan sering sekali bertahun-tahun nggak pernah sembuh, itu gejala menuju, tapi nggak harus ya. Gejala menuju ke arah kanker lidah itu di titik itu. Jadi kalau orang bilang sariawan itu panas dalam, wah itu kan orang jualan minuman panas dalam aja. Biarlah, nggak ada panas dalam kasih minuman itu sembuh. Enggak, saya nggak percaya. Itu minuman itu ya nakut-nakutin orang biar nggak panas dalam, jadi minum dulu biar nggak panas. Panas dalam itu dari emosionalnya, bukan dari kena matahari. Itu kan orang jualan minuman aja. Supaya laku ya. Saya nggak pernah percaya seperti itu. Tapi orang-orang ketipu kan dia. Karena dia pengen sehat. Sehat itu ya benar, tapi ya nggak seperti itu. Jadi intinya kurang lebih seperti itu. Sariawan itu mengawali. Sariawan itu mengawali. Makanya harus belajar untuk ditata bicaranya. Siapapun. Allah itu tidak akan melihat orang itu yang sakit itu mau orang biasa, mau penarik becak, mau jual sayuran, mau pejabat, mau pegawai pajak, mau bea cukai, mau ustadz, nggak peduli. Jadi harus benar-benar belajar. Kalau memang ingin nggak diberi sakit oleh Allah Ta'ala, dirubah semua perbuatan kita itu dirubah. Mulut, kan sebenarnya semuanya kalau di neraka itu orang disiksa itu apa? Ya mulutnya, ya lidahnya. Nah kalau lidahnya menyimpan marah dengan orang tua atau sering marah dengan istri atau sering marah dengan suami dan dia kena kanker lidah, lo besok itu di neraka itu ya itu yang disiksa. Lah kalau di neraka disiksa itu apa salahnya? Sholat yang mana sholatnya? Karena nggak pernah bacaan Quran, enggak seperti itu. Lalu orang sendiri bacaan Quran ada ujub riya juga banyak. Saya kenal banyak karena dia baca Qurannya bagus, mulai deket-deket, ya seperti itu. Akhirnya ya pinjam uang dan sebagainya. Dari mana seperti itu? Walaupun saya tahu ya bacaanmu bagus, tapi ya begitulah. Kan nggak bisa.
Itu hal yang beda. Ya. Nah, disinilah yang harus kita ketahui bahwa harus hati-hati menjaga telinga, harusnya untuk mendengarkan semua yang baik, yang buruk itu didengarkan. Yang buruk jangan menjadi marah, yang buruk jangan menjadi gibah, yang buruk jangan menjadi macam-macam. Yang baik didengarkan, dikerjakan. Yang baik jangan menjadi ujub, yang baik jangan menjadi bangga atau gibah lagi sama. Yang baik jangan minteri. Tahu baru dengar, baru ngerti ayat ini artinya ini, belum 1 hari udah ngomong aja. Nah itu kan keminter namanya. Kalau kamu itu belum ngerti, kamu itu baru ngerti ininya, baru ngerti apa namanya? Kulitnya aja. Artinya seperti ini. Udah ngomong ngalor itu kan namanya sombong. Gak ngerti aslinya seperti itu. Nah itu yang Allah nggak suka sebenarnya. Nah itu ya sama, itu tugas mulut sama tugas telinga. Kemudian tugas otak sama. Kalau mendengar sesuatu yang baik, memang baik, harus dikerjakan. Enggak, baik dipikir ketemu sama orang ceritain biar kelihatan dia itu baik daripada orang. Ini sama aja. Itu ya namanya sombong kalau di situ. Dah bisa. Nah itu nanti telinganya kena, otaknya kena, minterin, mulutnya juga kena. Kenapa? Dia hanya bisa ngomong, tapi belum ngerjain. Nah itu sama. Jadi di neraka itu ya begitu-begitu. Jadi nggak bisa main-main. Fungsinya hati meyakini sesuatu yang baik, sesuatu yang benar. Apa? Salah satunya iman kepada Quran, iman kepada Allah, iman kepada malaikat. Itu yang benar diyakini. Enggak. Di situ ada kiai hebat, bisa kebal. Lah diyakini, ya hatinya rusak nanti. Oh ilmunya itu hebat, bisa itu rusak. Itu meyakini sesuatu yang musyrik. Itu tugasnya hati seperti itu. Wah, itu si apa namanya? Si bintang Korea itu, wadah itu hati meyakini dia. Ngapain meyakini dia? Itu sama semuanya. Itu hati itu meyakini yang benar. Apa? Quran lah, Allah lah, malaikat lah. Kan seperti itu, yakin kepada hari akhir. Sehingga kita itu takut kepada Allah. Takut kepada Allah akhirnya kan mengerjakan perintah-perintah Allah. Yakin kepada film Korea, yakin kepada BTS, yakin kepada yang jualan bahan bakar di Gresik. Lah, yang yakin. Ya kan? Nggak perlu yang seperti itu, biasa saja. Yakinlah kepada Allah Ta'ala. Nah, hati itu tugasnya seperti itu. Yakin, karena apa? Saya pendidik, jadi saya yakini ilmu saya benar. Ya salah, tetap aja seperti itu. Itu ilmunya nggak manfaat walaupun bisa disebarkan di manusia, tapi nggak manfaat karena ilmunya menjadikan dia sombong. Nggak boleh seperti itu, karena yang benar itu ya ilmu agama. Nah, yakin seperti itu tidak boleh. Kenapa kamu tidak apa namanya? Kok kamu itu hidup, keluargamu itu aman-aman saja, teman-teman kamu itu pada staycation, kamu kok nggak mau mamanya? Masalahnya istri saya cantik. Nah itu yakin kepada istrinya. Loh enggak boleh juga. Emang kamu biasa begitu? Enggak sih. Oh gitu ya. Baru tahu kamu? Ada unek-unek barangkali itu? Enggak. Meyakini istri cantik itu juga. Itu enggak boleh. Biasa aja, disyukuri aja, biasa. Kenapa kamu nggak sering staycation kayak teman-temanmu gitu? Istri saya galak, ya salah. Kenapa kamu staycation malah tiap hari? Istri saya galak, ya salah juga. Mencari pembenaran ya. Ya bisa seperti itu. Nah itu meyakini sesuatu yang salah. Kenapa kamu nggak staycation? Ada Allah, ada Atid. Itu kan beda jawabannya. Allah tahu itu benar sudah. Kenapa kamu diledek itu kamu nggak jawab? Kan kayaknya kamu bisa. Enggak, saya memilih memaafkan dia saja. Karena Allah cukup. Itu mulia di hadapan Allah Ta'ala. Nah hati tugasnya seperti itu. Kaki juga melangkahkan sesuatu yang
Menurutnya itu apakah dengan langsung ke karaoke, ke diskotik itu langkahnya salah? Enggak cuma itu. Dia memaksa istri dan anak-anaknya ngikutin perintah dia, itu kaki yang kena besok. Memaksa, namanya memaksa tidak boleh. Kena kakinya besok, itu akan dirajam besok di neraka. Makanya nggak boleh memaksa seseorang. La ikraha fid din, tidak ada paksaan di dalam agama Islam, agama kita itu tidak ada. Nah, disitulah harus kita ketahui, kita jaga sehingga akidah-akidah itu kita bawa setiap harinya. Yang namanya ingat kepada Allah Ta'ala itu tidak hanya cuma zikrullah aja. Ingat kepada Allah Ta'ala itu setiap apa yang kita kerjakan, yang kita pikirkan, kita lihat, kita dengar, itu ada ayat-ayat Allah. Nggak cuma hanya zikrullah. Kalau pas lagi nganggur, boleh lah. Tapi zikirnya untuk apa? Zikir. Biar apa? Biar dekat sama Allah. Dekat sama Allah itu kerjain apa yang di dalam sunnah Rasul. Itu dekat. Kalau hanya cuma zikrullah, semua bisa dikerjain. Boleh. Jadi dekat sama Allah Ta'ala itu, sedekah itu juga dekat. Dekat sama Allah Ta'ala itu dengan tidak marah karena Allah itu dekat. Dekat dengan kepada Allah, dengan Allah itu dengan sayang kepada istrinya karena Allah itu dekat. Dekat kepada Allah Ta'ala itu ngajak anaknya yang pulang pagi itu diajak jangan pulang pagi tapi dengan kata-kata yang baik. Itu dekat sama Allah Ta'ala. Maunya dekat sama Allah Ta'ala, tapi kalau ada anaknya nakal ngamuk leleh gimana? Nggak bisa seperti itu, nggak boleh. Nah, disinilah namanya dosa itu. Orang Muslim sebenarnya kalau tahu dosa itu dikerjakan sangat banyak sekali. Sangat banyak sekali. Dari organ tubuhnya masing-masing itu sangat banyak sekali. Sehingga itu yang akan menjebak besok itu memang sulit sekali masuk surga itu. Nah, inilah pelajaran-pelajaran tauhid. Dari organ-organ tubuh ini yang sama, itu tauhid. Kayak bisa. Tangan ini bisa menjadi bekerja karena Allah, bisa menjadi pencuri nomor 1. Otak itu bisa bekerja karena Allah, bisa menjadi pencuri nomor 1. Pak DS yang dioyak-oyak sama KPK itu ya bisa pinternya itu menjadi pencuri nomor 1. Sampai 2,5 triliun itu kan hebat sekali dia. Karena apa? Ya begitu itu. Walaupun dia sekolah di perguruan tinggi ternama itu ya nggak peduli Allah, ilmunya nggak ada manfaatnya sama sekali. Ilmunya yang menjadikan dia gelundung nanti. Kalau dia itu mau masuk surga, buang itu uang 2,5 triliun itu, buang itu. Itu tidak ada, itu bukan milikmu, itu milik rakyat Indonesia. Belajar untuk tidak salah walaupun sulit. Namanya masuk surga itu sulit. Masuk surga kok gampang. Nah, orang dengan membaca sholawat Nabi itu memang diharapkan mendapatkan syafaat. Karena kita mendoakan Rasulullah Muhammad SAW. Tetapi kalau kita membaca sholawat Nabi, perilaku kita itu menyimpang dari ajaran Islam, ya tetap nanti dapatnya ya carry. Karena yang bersolawat di orang Islam itu kan miliaran. Ya, bersolawat itu kalau yang sudah sholat itu kan miliaran sebenarnya. Ya jutaan lah ya. Ke zaman sekarang jutaan, miliaran lah ya. Sejak zaman Rasul Muhammad itu kan miliaran ya. Nah, itu kalau memang perilakunya itu tidak mencontoh Rasul, ibadahnya tidak mencontoh Rasul, ya sama aja sebenarnya. Mau dapat syafaat dari mana? Mau urut gitu. Dia syafaat paling banyak, tapi perilakunya enggak. Syafaat paling banyak. Dia sholawat paling banyak, tapi perilakunya menyimpang dari Rasul. Jadi itu kan dinilai semua oleh Allah Ta'ala. Tidak semerta-merta kalau baca sholawat itu langsung dapat syafaat, enggak bisa. Bagaimana sholatnya, bagaimana puasanya, bagaimana ibadah-ibadah yang lain. Wong kita itu mendengarkan lintalahum, lemah lembutlah kamu kepada mereka. Itu perintah enggak dari Allah? Perintah.
Tapi kenyataannya susah lah. Gimana coba? Seperti itu. Nah, ini harus kita ketahui. Susah sekali namanya masuk surga. Fa'fu anhum, maafkan mereka. Kamu tadi juga cerita, aduh memaafkan orang itu emang susah ya. Maunya marah aja. Lah ya emang susah. Yang nggak bisa marah, bukankah itu ahli surga? Belum tentu nggak bisa marah, nggak tahunya takut. Ya kan salah lagi. Bukan Allahnya yang menjadikan tidak bisa marah, itu bukan Allah, tapi takutnya yang nggak dapat. Kecuali memang dijawab, walaupun ada takut sedikit-sedikit, ya sudah saya serahkan pada Allah Ta'ala. Itu malah lebih gentleman itu istilahnya. Insya Allah kurang lebihnya seperti itu. Wallahu a'lam. Gitu, Ji. Aduh, speechless nih. Terima kasih banyak penjelasannya Pak Ustadz. Memang susah juga mau menjalankan seperti itu ya, untuk tidak marah seperti itu. Aduh, mudah-mudahan kita bisa belajar ya Ji, mulai sekarang Ji. Insya Allah ya. Mas Eko. Amin, insya Allah. Terima kasih banyak Pak Ustadz pencerahannya, penjelasannya tadi. Mudah-mudahan kami semua yang ada di sini khususnya dan para sahabat beriman bisa memahami dan mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Demikianlah tadi sahabat beriman dan para pemirsa penjelasan yang telah diberikan oleh guru kita Pak Ustadz Danu. Mudah-mudahan ini banyak manfaat untuk bisa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.